از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas nasihat, sabda, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam yang terangkum dalam kitab Malfuzat. Bersama saya Harpan Ahmad dan juga narasumber kita Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang orang mukmin, kasyaf, dan ru'ya. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan kali ini, seperti biasa kita sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum Pak Dili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Iya Pak. Tema kita tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membahas tentang orang mukmin, kasyaf, dan ru'ya. Ya. Tapi mungkin sedikit saya ingin menyampaikan testimoni ya, bahwa setelah membaca tema ini, uraian dari Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam ini, hal pertama Pak yang muncul dalam benak saya adalah koreksi internal tentang keimanan, sudah sampai mana kedudukan kita dalam keimanan, dan apakah kemudian tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Hazrat Masih Maud itu sudah benar-benar kita dapatkan gitu ya. Tulisan beliau dalam tema ini sangat singkat, tapi tadi ya demikian membuka pikiran kita untuk melakukan introspeksi internal. Maka mungkin untuk memulai bahasan kita akan menjadi menarik jika mungkin bisa disampaikan Pak, bagaimana kedudukan mukmin itu. Mangga Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadrat Masih Salam di dalam Malfuzat dan juga di dalam kitab-kitab beliau yang lain. Ketika beliau menjelaskan tentang hakikat dan kedudukan orang-orang beriman. Mukmin itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi orangnya. Pekerjaannya adalah amanu, yang alifnya pakai badal, pakai tanda patah yang berdiri. Ternyata menurut kaidah bahasa dan kaidah ilmu tajwid, ternyata antara iman dan amanu itu ada sedikit perbedaan. Kalau iman itu percaya, tapi kalau amanu yang pakai badal, pakai patah berdiri sebagai pengganti alif, kalau di dalam ilmu tajwid disebutnya kan mad badal. Itu maknanya mempercayakan. Jadi orang beriman yang percaya dengan orang yang mempercayakan itu jelas berbeda. Maka oleh karena itulah kalau kita lihat gambaran orang mukmin di surah Al-Anfal di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukillahu wajilat qulubuhum. Itu tanda pertama orang beriman. Jadi apabila nama Allah disebutkan, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi ketika ayat-ayatnya dibacakan, lebih bertambah lagi imannya. Dan mereka selalu bertawakal hanya kepada Tuhannya. Nah di ayat selanjutnya Allah berfirman, ulaika humul mu'minul haqqon. Nah itulah sejatinya orang-orang beriman yang sesungguhnya. Darajat hum inda rabbuhum wa maghfiratun wa rizqun karim. Jadi mereka itu ada kedudukan dalam kedudukan derajat yang sangat tinggi dan sangat mulia. Di samping itu mereka akan mendapatkan maghfiratun dan juga rizqun karim, akan mendapatkan rezeki yang mulia. Jadi betapa orang beriman di hadapan Allah Ta'ala itu akan diposisikan dalam derajat yang paling mulia, yang paling tinggi, akan diampuni, akan diberikan maghfirah, dan juga akan diberi dengan rezeki-rezeki yang sangat mulia si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Masya Allah. Jadi memang artinya untuk mendapatkan atau mencapai keimanan yang sejati itu perlu melalui proses ya. Iya. Perenungan atau suluk ya. Iya. Jadi tidak
mudah. Nah, keimanan yang didapat melalui proses ini kan tadi pasti beda dengan keimanan yang diperoleh melalui apa? Warisan, atau mungkin karena orang tua kita Islam maka kita menjadi Islam gitu ya. Itu sangat berbeda. Nah, bagaimana Pak keimanan yang diraih melalui suluk, melalui pencarian dengan keimanan yang didapat melalui warisan itu dalam pandangan syariat seperti apa? Ya, secara hukum syariat dua-duanya menduduki posisi yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya itu hanya proses gitu ya. Jadi orang beriman itu berproses. Proses pertama karena memang diturunkan dari keluarganya, atau ada proses dengan pencarian dia terhadap keimanan itu. Nah, setelah dia beriman, dua-dua posisi ini di hadapan Allah Ta'ala menduduki posisi yang sama. Cuman gini, nanti di perkembangannya, kedua macam orang beriman ini akan menunjukkan kualitas masing-masing. Nah, kualitas orang-orang yang beriman karena pencaharian, karena dia mencari kebenaran dengan perjuangan, dengan segala macam potensi yang ada dia kerahkan untuk mencapai itu, tentu dalam menghargai imannya akan berbeda dengan orang-orang yang begitu lahir sudah menjadi orang beriman. Itu posisinya berbeda. Seperti begini, ketika orang yang menjadi orang kaya karena dia usaha dari nol, dia usaha sekuat tenaga, dengan orang yang kaya karena diwarisi oleh orang tuanya. Itu berbeda. Cara menghargainya pun berbeda. Maka kalau bahasa Muhammad, seandainya kamu tahu nilai iman yang kamu dapatkan hari ini, kamu akan menukarkan semua harta kamu sebanyak apapun di muka bumi ini. Dan kamu akan menghargai iman ini, akan melebihi dengan menghargai jiwa dan raga kamu. Kalau kamu tahu nilai iman yang kamu peroleh hari ini. Nah, cuman sayang kata beliau, kita ini tidak menghargai iman itu karena apa? Karena kita tidak tahu nilainya, tidak tahu hakikatnya. Dianalogikan oleh beliau seperti kalau kita mendapatkan satu benda yang namanya tongkat dari kayu, itu kalau kita menghargai tongkat kayu itu, paling banter lah kita simpan di pojok rumah, di depan pintu. Sebegitu penghargaannya. Kenapa? Karena kita tahu harganya. Kalau toh hilang jadi tidak ada masalah. Tapi kalau beliau katakan, kalau kamu punya sebutir diamond, berlian, tentu kamu menyimpannya juga di tempat yang sangat aman. Dimasukkan di kotak pakai kunci. Kotaknya dimasukkan di berangkas pakai kunci lagi. Berangkasnya masuk di lemari besi pakai kunci lagi. Berangkasnya ada di dalam kamar dikunci lagi. Sudah 4 kunci. Karena tahu itu nilainya berharga. Mas Simon mengatakan kalau kamu tahu nilai iman yang kamu dapatkan hari ini melebihi yakutatun, bahasa beliau itu, mutiara atau berlian. Kal yakut al imanu kal yakutatun. Iman itu seibarat berlian. Nilainya itu. Jadi orang harusnya menghargai. Kenapa tidak dihargai? Karena tadi cara mencapainya juga tidak bersusah-susah. Gitu. Makanya dalam memeliharanya pun kelihatannya biasa aja. Nah, itu yang membedakan ya. Tapi di sisi Allah Ta'ala sama-sama orang beriman. Gitu. Hanya nanti kualitas keimanan ini ditunjukkan dalam proses keseharian hidupnya. Seperti apa dia orang beriman? Contoh misalnya gini, saya ini beriman kepada Hadrat Imam Ali Salam itu, saya mencari. Karena orang tua saya belum menjadi orang Ahmadi. Jadi saya itu bukan Ahmadi keturunan, tapi Ahmadi tuntunan. Jadi kalau bahasa saya gitu. Jadi kalau turunan, ketika dikasih tanjakan, itu ngeden. Susah. Kenapa? Karena turunan kan. Beda dengan yang berimannya karena nanjak dari awal. Ya no problem, dikasih beban apapun di jemaat nggak ada masalah. Gitu. Nah itu yang membedakan. Tetapi di sisi Allah Ta'ala dua-duanya sama, orang beriman. Karena orang beriman itu Allah Ta'ala yang penting tadi, dia sudah percaya dan mempercayakan kepada Allah dengan imannya dipelihara, ditingkatkan, dijaga kualitasnya, dan diamalkan dalam kehidupan nyatanya, itulah orang beriman. Gitu. Kan Rasul katakan al-imanu tasdik bil kolbi, diyakini oleh hatinya, wal qaulu bil lisan, diucapkan dalam kata-katanya, dan wal bil arkan, diamalkan dalam praktek keseharian. Walaupun itu warisan, tapi beramal sesuai dengan apa yang dipercayakan insya Allah Ta'ala
Dia dapat Allah sama, cuma nanti dalam ekspresi pelaksanaan kualitasnya memang kelihatan ada perbedaan. Orang yang beriman mencari dengan orang yang diwarisi. Di hadapan Allah sama orang-orang beriman. Gitu. Jadi catatannya adalah bahwa kualitas keimanan itu ditunjukkan melalui amalan, Pak ya. Jadi bukan hanya sebatas mendeklar keimanan, tapi kemudian kosong dari amalan itu tidak berarti. Iya. Baik, menarik Maulana. Selanjutnya, sebagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam telah jelaskan ya, bahwa keimanan yang benar itu senantiasa menunjukkan tanda kebenarannya. Betul. Salah satunya dengan kasyaf atau ru'ya. Nah, ini mungkin untuk memberikan suatu penjabaran yang lebih jelas tentang kasyaf dan ru'ya, mungkin bisa dijelaskan Maulana, apa kasyaf dan ru'ya itu? Iya. Dari sisi bahasa, kasyaf itu sebuah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seseorang untuk melihat, untuk merasakan, dan untuk mengetahui hal-hal yang gaib yang kadang-kadang bertentangan atau akal sehat kita tidak bisa masuk. Jadi kasyaf itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang Allah berikan untuk bisa melihat, untuk bisa merasakan, dan untuk bisa mengetahui sesuatu yang gaib. Yang gaib itu kan sesuatu yang tidak kita tahu. Tapi bagi orang-orang ini oleh Allah diperlihatkan itu dalam saat-saat tertentu. Kita sering mendengarkan sahabat Hadrat Umar misalnya, ketika dalam sebuah khutbahnya, beliau lihat kasyaf, pasukannya sedang bertempur dan sedang kepepet. Beliau langsung berteriak gitu, mundur kamu. Ternyata suara beliau sampai kepada sahabatnya di sana. Nah, semacam itu. Nah, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya kepada orang-orang yang seorang mukmin yang kualitasnya memang sudah mencapai titik didihnya yang tertinggi gitu. Orang ini. Karena kalau bahasa Masih Maud kan, ketika orang mencari Allah Subhanahu wa taala ada 8 langkahnya. Ada 8 suluk mencapai yang terakhir itu tadi. Pertama, dia mengenal Allah taala, dia harus kenal Allah taala secara integral. Tidak bagian-bagian, tidak parsial-parsial. Selama ini orang mengenal Tuhan kan parsial, bagian-bagian tertentu. Jadi baru katakan harus seutuhnya mengenal. Wujud, kidam, baqo, mukhrafatul hadisi, qiyamuh binafsi, wahdaniyat, kudrat, irat, semuanya integral dikenali. Yang kedua kata beliau, harus mendapat gambaran yang jelas tentang kejuwitaan atau husnunnya, kecantikan. Karena biasanya kan timbul rasanya cinta itu karena 2 hal. Yang pertama lihat kecantikan, yang kedua lihat kebaikan. 2 hal itu. Nah, keindahannya Allah itu terletak pada surah Al-Ikhlas. Qul, katakan Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad. Di surah itulah Allah menggambarkan kejuwitaannya. Kenapa? Karena hari ini siapapun makhluk Allah yang mengklaim dirinya orang yang paling hebat tetap membutuhkan seseorang untuk jadi hebat. Ya jangan begitu. Untuk sepatunya saja dia butuh seseorang. Untuk mencuci bajunya saja butuh seseorang. Nah, ini ada wujud yang mendeklarasikan dia, katakan dia tempat bergantungnya segala sesuatu, tapi dia tidak bergantung siapapun. Dia itu tempat sandaran, semua makhluknya bersandar kepadanya. Tapi dia sendiri tidak perlu sandaran apapun. Jadi kan luar biasa. Nah, wujud yang semacam inilah tidak pantas kita untuk mengimaninya. Yang ketiga, kenali dengan ihsannya, kebaikannya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah punya sifat yang Allah Ta'ala tidak akan pernah bisa diikuti oleh siapapun. Itu disebut dengan sifat-sifat tanziyahnya Allah. Di mana makhluk Allah tidak akan bisa. Biasanya kita kan berbuat baik kepada orang kalau orang berbuat baik kepada kita. Mana ada orang yang mengusir kita, terus kita berbuat baik datang ke rumahnya minta. Itu sangat jarang sekali, kecuali Rasulullah SAW kan di dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada makhluk yang mengenal pun tidak. Bahkan dia menyatakan dirinya Tuhan. Seperti Fir'aun. Diberikan kemegahan, diberikan kekuasaan, diberikan kekayaan, diberikan segala macam. Dia ngaku Tuhan.
Coba. Tuhan yang semacam ini yang kita sembah hari ini. Itu kebaikannya. Yang ketiga dengan doa. Yang keempat dengan doa. Yang kelima dengan mujahadah. Yang keenam istiqomah. Yang ketujuh kunu ma'sodikin. Nah, yang delapannya baru kasar. Jadi kalau 7 langkah itu sukses, maka puncaknya suluk yang ke-8 itu kata beliau adalah Allah akan berkata kepada kamu, annal maujud, aku ada. Tidak usah khawatir. Dalam kondisi apapun kamu punya masalah, berserah kepadaku. Aku ada. Annal maujud. Nah, seperti itu yang beliau inginkan. Makanya memang kasyaf ini merupakan suatu tanda keimanan itu Pak betul. ya. Bahwa memang ditempatkan bahwa untuk orang-orang yang sudah beriman itu tandanya memang itu. Dia akan mencapai suatu titik di mana itu ya, kasyaf itu. Baik. Selanjutnya Maulana, Hazrat Masih Maud alaihissalam dalam uraiannya ini menjelaskan, jadi jika kondisi ini, yakni mendapatkan pengalaman rohani melalui kasyaf, tidak dimiliki oleh seseorang, maka kematiannya dan kepergiannya dari sini sangatlah buruk. Betul. Nah, ini pernyataan yang cukup membuat kita tersentak ya, jika kita kemudian mengukur sejauh mana keimanan kita. Maka mungkin pertanyaannya Maulana, apakah kasyaf atau ru'ya itu suatu gift, suatu karunia dari Tuhan, atau memang sesuatu yang harus diikhtiarkan, harus dicari? Nah, ini yang sangat menarik ya. Mas Imru menjelaskan, awalnya saya punya pemahaman kasyaf itu hanya diberikan kepada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Betul. Ternyata Mas Imru menjelaskan, pada umumnya setiap manusia itu sudah Allah berikan. Ini sudah satu paket. Cuman kadang-kadang orang salah memahami. Gitu. Jadi kalau para nabi itu dapat samudera makrifat Allah, dianggapnya hanya satu tetes. Kita baru satu kali mimpi, dianggapnya samudera. Makanya banyak orang yang tergelincir. Jadi kata beliau, pada hakikatnya semua orang akan mendapatkan itu. Kenapa mendapatkan itu? Karena itu adalah tools, alat untuk agar mereka bisa memahami bahwa Nabi itu benar dari Tuhan. Kenapa? Karena punya kasaf. Kalau orang tidak pernah merasakan itu, bagaimana bisa membenarkan orang lain maka seperti itu? Dia semua, termasuk orang kafir sekalipun, contoh misalnya Nabi Yusuf, kepala negaranya kan seorang kafir yang bermimpi 7 ekor sapi memakan 7 bulir gandum. Itu mimpi yang benar kepada seorang kafir. Ditafsir oleh Nabi Yusuf seperti ini. Nah, kenapa kata beliau setiap orang akan mendapatkan semacam ini? Hanya jangan salah kaprah, kadang-kadang itu juga ujian bagi orang-orang itu. Jadi hakikatnya ini alat agar orang ini nanti bisa membenarkan, bisa memahami bahwasanya ketika ada nabi datang dan mendeklarasikan kenabiannya lewat wahyu dan kasafnya ini, dia sudah tidak akan susah meyakininya. Kenapa? Dia pernah merasakannya. Gitu. Jangan sampai kata beliau seperti seorang buta yang teriak kemana-mana, matahari tidak ada. Kalau matahari ada, ya harus saya lihat, katakan gitu. Padahal dia kan sedang buta. Nah, maka mengalihkan, seandainya itu matahari kan berkata kepada orang buta ini, coba kamu berdoa kepada Tuhan agar kamu dapat dibukakan hidayah Allah Ta'ala, agar kamu bisa melihat matahari itu. Gitu. Makanya ada doa tadi kan. Jadi sejatinya sekarang orang-orang yang mendeklarasi, yang menolak, orang-orang yang kekeh gitu seolah-olah itu tidak ada. Kenapa? Inilah tanda-tanda kematian, bahwa orang ini tidak pernah merasakan itu. Makanya tidak akan pernah bisa dia menangkap sinyal kebenaran seorang utusan Tuhan, itu tidak akan pernah bisa. Karena dia hidupnya tidak pernah merasakan itu. Padahal kata Allah, ini alat yang Allah berikan ke semua orang. Hanya kadang-kadang orang salah memahami. Jadi berbahagialah sebenarnya. Nah, bagi orang-orang mukmin ini sebagai tanda keimanan yang hakiki itu, Allah akan selalu hadir, akan berkata anal maujud, tadi kata beliau. Sebagai tanda keimanan itu. Makanya setiap orang yang bermimpi benar, kata Rasulullah SAW, 1/46 kenabian. Mimpi benar itu. Nah, ru'ya atau khasyaf itu semacam itu. Ada kata ru'ya itu kan kata ro'ya. Tidak pakai tak marbutoh. Kalau ru'yat
itu melihat dengan mata. Tapi kalau ru'ya artinya bermimpi. Makanya di kita kan ada dewan ru'yat, itu melihat. Tapi kalau ru'ya itu mimpi. Nah, ketika Rasulullah Mi'raj misalnya, itu kan polemik ru'yat atau ru'ya. Jelas kan di Bani Israil ayat 60 jelas penjawabannya. Wa ja'alna ru'ya lati, aku jadikan ru'ya ini kepada Rasulullah. Jadi ru'ya ternyata bahasanya bukan ru'yat. Artinya pandangan kasar, bukan secara dasar gitu. Seperti itu. Iya, baik. Jadi memang ini suatu hal yang harus jadi catatan kita ya, terutama orang-orang yang beriman. Apalagi dalam surah Bani Israil dikatakan mangkana fi hazihil a'ma fahuwa fil akhiratil a'ma. Ya harusnya kalau kemudian kita mengakui bahwa kita atau menyadari bahwa kita adalah seorang yang beriman, harusnya tanda-tanda itu harus ada. Kita ada ya. Paling tidak dalam kehidupan mungkin sekali, 2 kali mendapatkan bermimpi gitu. Ya, Masya Allah. Baik Maulana, selanjutnya adakah nasihat dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam agar kita terus meningkatkan ya kesadaran akan penguatan keimanan? Iya. Jadi beliau menasihatkan kepada kita sekalian bahwa menjadi seorang mukmin adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Semua orang beriman dengan caranya masing-masing adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau, syukuri kenikmatan beriman ini dengan cara apa? Tingkatkan kualitasnya lewat menempuh jalan-jalan ketakwaan. Karena tanpa melalui jalan itu, tanda keimanan yang tadi akan mendapat kasyaf, akan mendapatkan ru'ya, akan mendapatkan bisikan-bisikan Allah Ta'ala, itu tidak akan pernah hadir kepada orang ini. Ketika hatinya tertutup seperti orang buta tadi. Pada matahari ini sudah datang, tapi dia tidak membuka pintu dan jendelanya. Sehingga tidak kelihatan sinar matahari itu. Nah, orang mukmin yang tidak meningkatkan keimanannya lewat ibadah dan ketakwaannya, akan seperti itu keadaannya. Maka beliau menganjurkan, tingkatkan ketakwaan kalian, pelihara keimanan kalian, mainkan iman itu, jangan sampai disia-siakan. Kenapa? Kematian kamu nanti akan disesali sepanjang hidup kamu, kalau selama kamu hidup dan beriman, tanda-tanda itu tidak hadir di dalam diri kamu. Kenapa? Karena kelezatannya seorang mukmin sejati adalah ketika dia merasakan itu. Suluk yang ke-8 itu, bahwa Allah akan bicara. Nah, itulah saya jadi sering bertanya kepada orang-orang Ahmadi yang sudah senior. Sudah dapat apa kamu jadi Ahmadiyah? Memangnya kenapa? Masih mau menjanjikan. Kalau kamu sukses 8 langkah ini, 7 langkah kamu sukses menafaki suluk orang mukmin ini, kamu akan mendapatkan yang terakhir, kasyaf. Pernah dibisiki Allah Ta'ala dalam hidup ini, minimal bermimpi. Kenapa? Tanda-tanda pengabulan iman kita apa? Ya doa dikabulkan. Allah berbicara kepada kita. Dan kadang-kadang tertentu di luar dugaan kita, ternyata ada jalan keluar yang Allah sediakan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beriman. Nah, itu tidak mungkin bisa datang tanpa sebab. Tidak mungkin datang tanpa diupayakan dan diusahakan. Lewat apa tadi? Lewat peningkatan ketakwaan. Baik, Maulana. Jazakumullah khairan, penjelasan sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa menjadi hasanah keilmuan untuk kita semua. Dan untuk pemirsa MTA yang berbahagia, demikian bahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya Harpan Ahmad beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده